Panus aja lah yang ajak ngobrol. Gue nggak perlu lah. Panus, halo. Panus kayaknya udah bergabung nih, Panus, halo. Panus Ya, nih. udah dengar? Halo, sudah ya? Udah bang, udah. Ya, Dengar? oke. Nah, mantap. Mantap, Panus, Dengar, Pak. dengar. Dengar. Walaupun tadi kata Bang Andre sebenarnya biasa pertemuan presiden dengan Nah. menteri, tapi kan ini justru di masyarakat jadinya multi tafsir, Pak Nus. PDIP melihatnya gitu nggak? Enggak tuh, biasa-biasa aja. Jadi apakah harus dijelaskan Nggak kepada baper, publik nggak baper, Pak Nus. bahwa Pak Jokowi itu siapa? Mas Andre itu kan juga paham. Jadi keluarga besar Pak Jokowi itu semua ada di PDI Perjuangan. Anak plus mantu dan seluruhnya itu ada di situ. Jadi kalau mengundang Mas Andre ke istana ya itu sudah posisi politiknya sudah dipahami. Hanya tinggal sekarang bacanya macam-macam ya tidak apa-apa. Itu kan penafsiran. Saya boleh juga membuat baik-baikan kepada Mas Andre untuk ngajak makan nasi Padang. Apakah itu sebuah dukungan kepada beliau? Ya belum tentu juga. Jadi ini kan hanya sekedar jago-jagoan untuk memanfaatkan momen. Bahwa bahkan sampai seperti ada foto yang ditampilkan di mana-mana duduk berdua begitu, itu kan bukan kita. Jadi ya tidak apa-apa, itu masing-masing kan punya hak untuk menarasikan apa yang menjadi proses yang dinamika yang terjadi saat ini. Tapi disitulah sebetulnya pendidikan politik Mas Andre kepada rakyat. Untuk kita politik kan perlu ada patutnya, ada etikanya. Nah inilah di sini kita sebagai untuk memberikan pendidikan itu dengan baik kepada rakyat. Jadi kalau hal-hal yang berkaitan dengan acara-acara, adanya pertemuan-pertemuan, itu kan bisa biasa saja, tidak ada masalah. Di sini medialah yang seperti pagi hari ini, ya sebetulnya kalau dikatakan masyarakat itu menjadi mikir seperti apa, ya sebetulnya yang enggak juga. Ini hanya kayak seperti TV One ini pada hari ini bikin acara pertanyaan seperti ini. Tapi sebetulnya yang enggak ada apa-apa, ya biasa-biasa saja begitu. Jadi demikian menurut saya, pendapat saya demikian. Oke. Pak Nus, terima kasih Pak Nus. Melalui Pak Nus ini ya, tema bahasan kita pagi ini, kita diajarkan untuk mengingatkan lagi beretika loh tadi. Nah, iya kan? Ya. Jadi maksudnya Pak Nus ini yang kurang beretika ini yang diajak makan gitu ya, berarti ya? Bukan. Jadi yang menginterpretasikan atau katakanlah ini karena ada begini, ada begitu dan sebagainya. Ya itu kan mengundang seperti ya Pak Andre menyampaikan itu ya boleh-boleh saja mengundang siapa saja untuk makan kan yang tidak apa-apa begitu. Yang di sini akan menjadi pembahasan yang sebetulnya saya juga nggak ada di sini kalau nggak diundang begitu ya. Itu kan membahas ada apa kan begitu. Sebetulnya juga kalau nggak dibahas juga nggak ada apa-apa kan begitu. Jadi baik-baik saja begitu. Jadi sebetulnya yang saya katakan pertanyaan Anda yang beretika atau patut itu tadi adalah kita membacanya yang baik ya. Mohon maaf, artinya menilainya yang baik atas acara tersebut begitu. Jadi bukan yang diundang atau yang mengundang makan gitu ya. untuk beretika, tidak. Tapi kita sendirilah yang menanggapinya dengan baik bahwa itu tidak diartikan ya Beretika yang dengan terlalu jauh. Pak Nus, sebelum saya ke Bang Andre, saya mau tanya lagi ke Pak Nus. Pak Nus, kalau semakin sering pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, ini kan juga menguntungkan dari Gerindra sendiri. Kalau melihat ini kan saingan antara Ganjar, suara Prabowo kan ya bolak-balik naik tipis. Karena gitu. gini dari lembaga survei saja merilis masih ada 17% itu dia. follower atau mungkin relawan Jokowi loh. Ya, nah, yang masih loh. tetap dengan ini pilihan Pak saya Jokowi jawab. begitu. Kalau perkara pertemuan tentu
Mas Ganjar itu ratusan kali lebih banyak dibandingkan dengan ketemunya dengan Pak Prabowo kan ya. Tapi tentu tidak perlu harus tentu tidak banyak yang media meliput begitu. Kalau dihitung-hitung pakai jumlah ya sudah pasti beda lah, karena itu orang satu partai kok, masa dibandingkan, kan tidak demikian. Hanya jangankan makan, mungkin lagi sedang kemana juga bersama-sama juga berkali-kali, sampai ribuan kali mungkin. Jadi Terbang bareng itu kan bedanya kalau bareng. kami tidak terlalu penting lah, biasa-biasa saja gitu ya. karena bersama-sama di dalam satu keluarga besar. Namanya Pak Nus. Namanya kan berjuang Pak Nus. Harapannya kan PDIP bisa menggenggam 17% tersebut tanpa harus tercerai-berai ke calon-calon lain lah, begitu loh Pak Nus. Kami yakin tidak akan terjadi demikian. Ya ini kan masih lama ya. Dan dinamika akan berjalan terus. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau bicara soal pemilu, harapannya adalah rakyat itu akan memilih calon dengan kapasitasnya sendiri, tanpa harus meminjam atau katakanlah meminta dukungan tambahan kekuatan, karena nanti kan yang memimpin itu kan yang dicalonkan itu ya. Itulah, maka kami harapkan nanti ukurannya adalah ukuran yang dicalonkan nanti seperti apa. Itu harapannya demikian. Tentu rakyat akan menilai dari sisi kapasitasnya calon presiden sendiri-sendiri. Jadi itu maka calon seperti Mas Ganjar ya kemana-mana dia tampil dengan kapasitasnya sendiri. Di seluruh Indonesia yang sekarang masih Gubernur Jawa Tengah dengan keterbatasan waktu dan wilayah yang bisa dijangkau berbeda ya dengan yang berada di kabinet mungkin, karena dia bisa kemana saja dalam waktu yang bersamaan. Itu bisa. Baik. Oke. Baik, Mas Andre, Bang. Kayaknya detail banget mengamati pernyataan Pak Nus ini nih kayaknya. Ya kalau saya sepakat dengan Pak Nus ya, bahwa rakyat tentu akan memilih pemimpin yang punya kapasitas lebih. Dan kita semua tahu, apapun lembaga surveinya menyatakan Pak Prabowo adalah menteri terbaik dan kinerja paling baik dalam kabinet Pak Jokowi. Jadi secara kapasitas kita lihat. Jadi terima kasih Pak Nus ya. Saya terima kasih Pak Nus menjelaskan bahwa rakyat butuh pemimpin yang capable, yang punya kapasitas. Kita tahu apapun lembaga survei menyatakan bahwa Pak Prabowo adalah menteri terbaik ya Pak Jokowi, menteri yang paling berkinerja baik terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau wajar. Sudah kapabilitas baik ya, sebentar Bang Andre. Enggak, Anda mengatakan kapabilitas baik, bahkan sudah dilegitimasikan dengan survei-survei yang tadi Anda sampaikan. Tapi kok seakan-akan kayak tafsirnya masih perlu juga kayaknya kemana-mana sama Pak Jokowi, kekuatan Pak Jokowi di sini. Jadi gini, pertama ya, tadi saya sampaikan bahwa kapasitas baik yang disampaikan Pak Nusirwan saya sepakat. Rakyat butuh memilih pemimpin yang berkapasitas. Nah, tadi saya sebut yang kedua bahwa apapun lembaga surveinya menyatakan Pak Prabowo adalah menteri, Pak Jokowi yang berkinerja terbaik. Jadi wajar kalau menteri yang berkinerja terbaik itu yang dianggap oleh rakyat paling punya kapasitas untuk melanjutkan Pak Jokowi di 2024 nanti. Tapi masih ada butuh endorse dukungan dan bicara soal endorse Pak Jokowi ya, kita semua tahu bahwa Pak Prabowo adalah menterinya Pak Jokowi. Dan Pak Prabowo berulang-ulang kali di seluruh acara selalu menyampaikan dua hal. Beliau merasa pilihan beliau tepat untuk bergabung dengan pemerintah Pak Jokowi, dan beliau menyampaikan secara tegas dan clean, nggak muter-muter, nggak jelimet, bahwa Pak Prabowo menyampaikan bahwa beliau akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Itu clear. Nah, kalau seandainya ya Pak Jokowi sering mengundang Pak Prabowo, seakan-akan mengendorse Pak Prabowo, ya alhamdulillah kami syukuri. Bagaimanapun juga kita harus akui, hampir 80% rakyat Indonesia merasa puas dengan kinerja Pak Jokowi. Jadi wajar kalau Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi, tentu yang 80% itu banyak memberikan tambahan suara kepada Pak Prabowo. Tapi kalau yang saya tangkap dari pernyataan Pak Nus sih, ya berjuang sendirilah Mas, gitu loh maksudnya. Ya, kami berjuang.
kita bekerja keras. Karena kita bekerja keras, terlihat bahwa alhamdulillah sampai saat ini survei Pak Prabowo stabil di posisi nomor 1. Oke. Itu stabil karena Pak Prabowo-nya atau karena ada endorse-nya dari Pak Jokowi? Pertama tentu dengan kinerja seluruh pendukung beliau ya, dan kinerja Pak Prabowo. Ya, yang kedua tentu kita harus jujur juga bahwa kenaikan elektabilitas Pak Prabowo itu berdampak dari positifnya kinerja Pak Jokowi, tingginya tingkat kepuasan Pak Jokowi, dan juga kedekatan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita harus jujur kok. Gitu loh. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Andre. Ya, terima kasih. Kemudian Bang Andre, juga terima kasih. Pak Nus, Sirwan, terima kasih banyak sudah berbagi informasi sehat dan selalu untuk waktunya. Anda, Bapak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin abis ini Bang Andre sama Pak Nus yang makan pagi ya, sarapan bareng ya. Iya, makan padangnya ditunggu, makan padangnya. Baik, terima kasih Bapak-Bapak.